Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Perti dimanapun berada yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Perti Kurma, program khusus dari Lembaga Dakwah dan Tarekat Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang khusus kita sajikan selama bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit terkait dengan hakikat ridho dan dalilnya dalam kitab yang kita jadikan sebagai landasan, yaitu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, karya dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam ridho merupakan salah satu makam dari makam-makam sufi yang paling tinggi. Dia merupakan salah satu makam di atas makam sabar. Bedanya adalah kalau sabar adalah suatu makam di mana seseorang menerima apapun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia masih merasakan adanya keberatan, adanya sesuatu yang sulit yang dia rasakan dari apa yang dia terima dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sabar, ridho itu dia adalah makam yang lebih tinggi dari sabar, di mana tidak ada lagi perasaan susah, tidak ada lagi rasa menganggap apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sesuatu yang masyaqqah atau kesulitan untuk dirinya. Dia memandang bahwa apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah tetapkan kepada dia, itulah sesuatu yang terbaik yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga makam ridha ini sejatinya adalah makam di mana seseorang sudah menyatakan bahwa dia ridha dengan Allah sebagai Tuhan, dan dia ridha bahwa dia adalah sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu gambaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang mungkin semua kita hafal dengan ayat ini, yaitu radhiyallahu anhum wa radu an. Terdapat dalam surah Al-Bayyinah dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 119. Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menerima apapun yang Allah berikan kepadanya, baik itu dianggap buruk oleh manusia ataukah itu dianggap baik oleh manusia, tapi dia menganggap bahwa itu semua adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada dia. Maka orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Allah dalam Quran, Allah ridha dari mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita masuk dalam cakupan dari ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang berbicara tentang ridha seringkali dikaitkan dengan apa yang kita istilahkan dengan takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita membedakan bahwa hal-hal yang membuat kita susah secara zahir itu kita anggap sebagai sesuatu yang disebut dengan takdir buruk. Sedangkan hal-hal yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, itu kita anggap sebagai takdir baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya kalau kita saksikan, kalau kita pahami secara mendalam, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, sejatinya itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan atau menetapkan keburukan kepada hamba. Semuanya adalah kebaikan. Ya, semuanya adalah kebaikan. Kapan keburukan itu ada? Yaitu ketika seorang hamba menganggap itu sebagai hal yang buruk. Artinya apa? Baik dan buruk hanyalah persepsi dari seorang manusia kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal secara hakikat
tidak satu pun yang Allah takdirkan melainkan kebaikan untuk semua manusia. Dan ini wajib kita tekankan dan kita i'tikadkan dalam kalbu kita masing-masing. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab ini menukil sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Innallaha yatajalla lil mu'minin fayaqulu saluni fayaqulun ridhaka ya Allah fasu'aluhum ar-ridha ba'da nazri ghayatut tafdil. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yatajalla. Jadi nanti di akhirat nanti bagi mereka yang ditakdirkan Allah untuk masuk ke dalam surga, Allah yatajalla lil mu'minin, Allah bertajalli. Tajalli itu adalah bermanifestasi. Jangan dibayangkan bahwa bermanifestasi di sini Allah mengambil tempat atau mengambil waktu ya dari zaman atau dari tempat. Ini hanya sebatas istilah saja. Karena sejatinya Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu untuk bertajalli. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertajalli, bermanifestasi di hadapan orang-orang yang beriman ketika mereka di dalam surga. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, saluni. Ya. Mintalah oleh kalian kepadaku apapun yang kalian inginkan. Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, ridhaka ya Allah. Kami hanya meminta keridhaan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, fasu'aluhum ar-ridha ba'da nazri ghayatut tafdil. Permintaan mereka kepada Allah, yaitu berupa ridha Allah, setelah mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ghayatut tafdil. Ini merupakan karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah satu yang perlu, yang harus kita minta kepada Allah itu sejatinya adalah keridhaan Allah. Ya, jangan sekali-kali kita meminta kepada Allah sesuatu yang sejatinya itu adalah hak Allah sendiri. Misalnya memasukkan kita ke surga, misalnya memberikan amalan kita dengan pahala yang berlipat ganda, misalnya. Itu adalah permintaan yang sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah biasa. Permintaan sejati dari seorang mukmin yang sejati itu adalah memohon kepada Allah agar Allah ridha kepada dia. Kenapa ini menjadi kunci permohonan? Kenapa ini menjadi kunci permintaan seorang hamba kepada Allah? Karena ketika ridha Allah sudah kita dapatkan, maka apapun nikmat-nikmat turunan dari keridhaan itu, sebutlah itu surga, sebutlah itu kenikmatan surga dan seterusnya, itu akan mudah kita dapatkan kalau ridha Allah sudah kita kantongi. Nah, oleh sebab itu dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, jangan minta apapun kepada Allah, jangan minta nikmat, minta ridha kepada Allah, minta kita dimudahkan juga untuk ridha terhadap apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu sa'ala ta'ifatan min ashabihi faqala ma antum faqalu mu'minun faqala ma alamatu imanikum faqalu nasbiru 'indal bala wa nashkuru 'indar rakha wa narda bimawaqi'il qada. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu kali Rasulullah sa'ala ta'ifatan, beliau bertanya kepada sekelompok sahabat beliau yang kebetulan sedang berkumpul. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma antum, wahai sekelompok orang, ma antum, siapa sebenarnya kalian ini, kata Rasulullah. Ini adalah pertanyaan tanda kedekatan ya antara Nabi dengan para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, faqalu, mereka menjawab, mu'minun ya Rasulullah. Kami ini orang-orang beriman ya Rasul. Lantas Rasulullah menjawab, madza alamatu imanikum? Kalau benar kalian beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ciri keimanan kalian? Faqalu, kemudian mereka menjawab, nasbiru indal bala. Ya Rasulullah, ciri keimanan kami
yaitu nasbiru indal bala. Kami selalu bersabar ketika ditimpa bala ya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nashkuru indar raha, dan kami juga selalu bersyukur ketika diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nardha bimawaqi'i al-qada, dan kami ridha dengan qada apapun yang Allah takdirkan kepada kami. Apa jawaban Rasulullah terhadap jawaban para sahabat beliau ini? Faqala mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Wahai para sahabatku, dengan apa yang sudah kalian katakan barusan, demi Tuhan Ka'bah. Rasulullah bersumpah ini. Rasulullah bersumpah atas nama Allah, Rabbi Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, antum mu'minun. Kalian adalah mukmin yang sejati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang kedua ini bisa kita pahami bahwa keridhaan itu berkaitan erat dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan keridhaan. Nah, bagaimana dua hal ini bisa berkaitan? Tidak akan mungkin ridho kepada takdir Allah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan mungkin seseorang bisa menerima apapun yang Allah berikan kepada dia kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seseorang yang tidak ridho dengan keputusan Allah terhadap kehidupan dia protes, kenapa saya seperti ini? Kenapa kok saya dilahirkan sebagai orang miskin misalnya? Kenapa zikir saya tidak terasa dalam konteks zikir? Kenapa misalnya saya tidak punya jabatan dan seterusnya? Ketika seseorang sudah protes sekalipun hanya di dalam kalbunya, maka ketika itu keimanan orang tersebut dipertanyakan. Kenapa? Karena dia sudah meragukan kalau apapun yang Allah pilihkan bagi dia itu adalah kebaikan. Orang yang protes terhadap takdir Allah itu adalah orang yang meragukan kalau Allah itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena orang yang protes artinya adalah orang yang dia merasa dirinya setara dengan orang yang dia protes. Artinya apa? Orang yang tidak ridho adalah orang yang sombong, orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak yang tidak menerima Allah sebagai Tuhan yang mengatur dia. Nah, inilah salah satu ciri utama orang-orang yang beriman, yaitu orang yang ridho dengan apapun qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan dia. Wa fi khabarin akhara annahu qala, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, hukama'u ulama'u kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya. Rasulullah memuji ya para ahli hikmah yang alim, maksudnya orang-orang ahli hikmah, maksudnya orang ulama yang benar-benar ulama, orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah, kadu min fiqhihim ayyakunu anbiya. Hampir saja mereka dengan sikap mereka yang seperti itu disetarakan dengan para nabi. Artinya apa? Sekali lagi, orang yang sudah bisa mengatur kalbunya, dia sudah bisa menerima apapun yang Allah tentukan bagi dia dalam seluruh aspek kehidupan dia. Maka orang-orang seperti ini, sekalipun dia tidak alim, tapi secara hakikat dia disebut dengan ulama. Sekalipun dia tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata hikmah, dia sudah dianggap sebagai hukama. Kenapa? Karena orang yang hatinya ridho kepada Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, dialah mukmin yang sejati. Dan dalam hadis ini disebutkan juga bahwa orang-orang yang sudah sampai di derajat ini seolah-olah makamnya hampir mirip dengan makam para nabi. Kenapa dimiripkan dengan makam para nabi? Karena para nabi pada hakikatnya adalah asyaddun nasi balaan, ya. Seorang yang paling banyak dan paling berat cobaannya adalah para nabi. Sehingga orang-orang yang meneladani sikap ini, yang menerima bala dengan sabar dan menerima sesuatu yang Allah tentukan dengan ridho, maka dia sudah melakukan sifat para anbiya. Dia sudah meniru sifat para anbiya. Sehingga wajarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang sudah seperti ini
seolah-olah mereka adalah ibarat atau seperti para nabi. Kemudian terakhir di sini juga Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat, wa qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku, dullani ala amrin fihi ridhaka hatta a'lamah. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, tunjukkanlah kepadaku suatu perkara yang di dalam perkara itu ada keridhaan-Mu. Ya, tunjukkan aku wahai Allah, kata Nabi Musa, bagaimana aku bisa menerima ridha-Mu, agar aku bisa mendapatkan ridha-Mu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ridhaya fi karhik. Nah, ini garis besarnya di sini. Keridhaanku wahai Musa fi karhik, bisa engkau temukan dalam sesuatu yang engkau benci. Ketika engkau benci terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsumu di dunia, maka di sanalah ridhaku terdapat. Ketika engkau benci nafsumu dikekang dengan puasa misalnya, maka di sanalah keridhaanku terdapat. Ketika engkau benci kalbumu diganggu dengan tahajud di malam hari, ya, jasadmu diganggu dengan harus berwudu di malam hari, maka di sanalah letak keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta la tasbiru ala ma takrahu, dan engkau tidak sabar terhadap apa yang engkau benci. Ketika engkau sudah sabar terhadap apa yang engkau benci, engkau menerima apa yang engkau benci itu sebagai takdir Allah untukmu, maka ketika itulah ridha Allah sudah kamu dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian berkata Nabi Musa, ya Rabb, dullani alaihi, ya Rabb, tunjukkan aku ya Rabb bagaimana untuk mendapat ridha-Mu itu. Qala, Allah pun mengatakan, fa inna ridhaya fi ridhaka biqada'i. Kemudian Allah tutup dialog ini dengan mengatakan, wahai Musa, keridhaanku terletak pada seberapa jauh engkau ridha terhadap qada'ku. Semakin ridha engkau dengan qada'ku, maka aku pun akan semakin ridha denganmu. Tapi kalau engkau tidak ridha dengan ketetapanku, tidak menerima takdirku, maka aku pun akan murka kepadamu. Nah, sehingga dalam hal ini, Bapak Ibu jamaah parti yang dirahmati Allah, kunci ridha Allah adalah seberapa jauh kita ridha terhadap ketentuannya. Ketika kita tidak ridha kepada Allah, terus kita mengatakan kita minta ridha Allah, berarti sejatinya kita sudah berbohong. Kenapa? Kita minta ridha Allah, tapi kita sendiri tidak ridha kepada Allah. Bagaimana mungkin kita meminta ridha Allah, tapi kita tidak ridha kepada apapun yang Dia tentukan? Nah, sehingga pada akhirnya, lihatlah apapun yang Allah berikan itu sebagai kebaikan. Niscaya, insya Allah, kita akan ridha dengan apa yang Beliau tetapkan. Lihatlah apapun yang Allah tetapkan sebagai anugerah kepada kita. Terimalah itu dengan rasa cinta, terimalah itu dengan rasa ridha yang sepenuhnya. Maka ketika kita sudah ridha, maka ketika itu Allah juga pasti ridha dengan kita. Sehingga ayat yang kita baca di awal tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kita pun mudah-mudahan bisa tergolong kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah takdirkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang ridha kepadanya, dan Allah pun ridha kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya